tunai. Nah, kalau ini perkataan Anda ini saya jawab ya, kalian bisa saya lakukan, tapi kalian membawa hantunya dari Pulau Jawa sana ke Provinsi Bengkulu ini. Nah, maka seperti permintaan kalian, keris jika bisa bergerak ada hadiah dari rumah ini enggak, sebenarnya enggak usahlah Anda pasang sayembara kalau Anda masih mau mengelak. Anda ini mau menghindar gitu, mau menghindar dari kenyataan. Jadi banyak berdali-dali ya kan, karena otak logika sulap Anda itu, karena kepintaran terlampau pintar di logika sulap, memberikan trik-trik penipuan itu kan, akhirnya hati itu berbaur kotor ya, kotor. Makanya janganlah sekali-kali kita mengotori hati kita, karena hati kita mengendali pikiran, akhirnya pikiran kita bisa kotor. Makanya logika akhirnya logika yang nggak menentu ya kan? Logika Anda telah memainkan logika sulap ya kan? Nah, sama juga seperti saya memberi tantangan kepada Anda, kalau Anda juga bisa ketik setuju. Jika memang Anda bisa, saya memberi tantangan kepada Anda ya. Saya akan menyiapkan mobil truk yang ukuran besar ya, dan di truk tersebut ada berisi tumpukan pasir dengan satu syarat, Anda tidak boleh membawa skop atau cangkul untuk mengeluarkan pasir dari truk tersebut. Silakan Anda silaukan mata-mata penonton dengan pasir di truk yang saya bawa ini bisa kering tanpa dipakai skop atau cangkul, dengan magic sulap Anda sendiri. Bisa nggak Anda? Kalau Anda bisa, saya beli Anda 100 buah rumah berserta, kalau di sini Anda kan ongkos 10 kali lipat, saya ganti 500 kali lipat di atas materai. Tapi dengan satu syarat, truknya saya yang menyiapkan, pasir di truk ini memang benar-benar saya yang mengawasi terisi penuh. Kemudian silakan Anda sulapkan truk berisi pasir yang saya berikan tantangan kepada Anda, pasirnya kering dengan ilmu magic Anda, trik-trik sulap Anda. Mampu nggak Anda? Kalau Anda nggak mampu, Anda jangan halusinasi Anda. Nah, jadi Anda juga harus pergi ke psikiater ini, berobat. Nah, jadi kan ini selain dari perkata pergaduhan, ini nggak nyambung. Kalau memang para ulama yang menyebutkan jika memang dirasakan keris, disuruh bergerak sendiri, dikendalikan dari jauh, tolong sebutkan ulamanya, ulama siapa? Yang mana ulama yang mengajarkan seperti ini? Marcel Radipal, pesulap merah. Saya sudah sebutkan Marcel, jangan mengukur ilmu Allah ya. Jangan mengukur ilmu Allah dengan logika otak kalian ya. Nah, jadi tawaran Anda ini tawaran anak kuliahan, tawaran orang sarjana, tawaran menandakan orang ini memang udah benar-benar masak ke agamanya. Nah, ini kayak tawaran yang kayak gini ini. Jika memang dirasakan kerisnya bisa digerakkan dengan energi goib, boleh banget. Nanti kerisnya kami ikatkan di tiang dan silakan gerakkan pakai energi goib dari jarak jauh tanpa disentuh benang ataupun kerisnya. Nah, ini kan logika orang terlampau halusinasi tentang pemikiran gaib. Nah, kalau ada ulama yang mengajarkannya seperti ini, cara pembuktiannya, tunjukkan ulamanya siapa, ulamanya yang mana, kemudian Anda screenshotkan hadis Al-Quran itu ya, makna dari Al-Qurannya tentang yang Anda tulis ini,
Anda kasih sama saya? Jika ada memang hadisnya mungkin saya akan pelajari juga kan kayak mana kan. Nah karena ini udah perkataan cari pergaduhan untuk menghindar. Padahal tantangan keris yang saya kasih dengan Anda itu, Anda memakai benang, saya memakai benang, dan saya beri lagi aba-aba kepada admin Anda. Silakan Anda gerakkan kerisnya, mau Anda goyang-goyang pakai tangan, terserah. Yang penting kerisnya memang benar-benar bermain. Ada unsur silatnya jelas dan ada getaran energi tersebut. Dan mutarnya nggak kayak Anda ini. Ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, dari segi video ini ya. Dari video saya yang Anda ambil ini ya. Di sini kan udah jelas nih. Video saya Anda taruh sejauh-jauhnya. Biar lebih jelas itu kayak permainan anak-anak tuh. Ya. Jadi Anda mau mempermalukan saya kan? Jadi Anda pundurkan video saya sejauh-jauhnya biar lebih jelas tuh. Nah, tangan saya yang bergerak. Saya tidak menyangkal Marcel untuk tangan. Ketika energi tersebut keluar, mau sekuat apapun ditahan, tangan ini tetap terkendalikan dan hasilnya pun sangat jauh. Anda juga saya bilang silakan Anda putar-putari tangannya, tapi jangan terlampau bodoh, nanti biji mata kena. Ya, karena itu murni dorongan tangan Anda, maka hasil keris Anda seperti ini. Nah tuh. Lu malu banget lagi mainin kayak gini doang terus ngaku-ngaku tahu hal goib. Itu kan nampak jelas tuh. Nampak jelas keris Anda itu mutar menuruti benang ya. Ketika kena pukul, coba kita perhatikan kena pukul. Nanti dia kayak mati, bukan kayak mati lagi. Nah tuh, mati sel. Udah mau dibilang kayak mana aja lagi. Keris Anda ini muter-muter mengikuti benang, ya. Mengikuti benang. Kayak mana lagi Anda mau mengelak. Tapi kalau Anda untuk berdali ya, berdali supaya Anda tidak jatuh ya, pamor Anda tidak jatuh di Indonesia ini karena Anda sudah merasa sok hebat kan, membongkar-bongkar kedok dukun kan. Karena dukun yang bodoh juga yang datang ke tempat Anda itu tanpa memikirkan akibatnya, dia belum pernah mempraktekkan tentang keilmuannya, langsung datang-datang. Kalau saya nggak bodoh sel, saya jujur, saya karena saya mendapatkan ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan, saya bisa membaca Al-Qur'an atas kehendak Allah beserta keilmuannya sekali, ya. Jadi saya tentulah ada rahasia tertentu yang tidak bisa saya sampaikan kepada Anda, Marcel. Ya kan? Nah, makanya saya sebutkan kepada Anda, Marcel ya. Sebelum saya mengirimkan video saya kepada Anda, sebenarnya saya sengaja Marcel mengirimkan video yang Anda tarian keris seperti itu, nah, agar Anda untuk meneliti, bisakah Anda meneliti dorongan suatu tangan ya dan dorongan suatu energi. Nah, ya kan? Saya rasa tentulah bisa untuk kita membedakannya yang mana dorongan tangan dan yang mana dorongan energi. Nah, kalau yang ini kan udah jelas Marcel. Dorongan tangan sinetis Anda itu. Nah, itu kan nampak itu keris Anda itu gini aja tuh. Nah, gini aja. Nah, benang ini tuh tangan Anda yang mutari lagi gini. Jadi ini permainan anak kuliahan yang seperti ini. Lah beda keris yang seperti saya itu permainan anak TK. Jadi kan gitu. Sangat beda sekali Marcel. Nah tuh lihat itu. Kepalanya nggak manggut-manggut. Getaran yang nggak ada ketika kena keris antara beradu seperti tempur kayak gini. Yang keris ini ngelewer aja. Nah dari mana? Hah?
ngelewer aja dia. Nah, jelas nggak? Nanti coba dilihat pas dia beradu, ngelewer, lembek, hanya mutar pendulum. Mutar pendulum yang seperti Anda sebut itu, ini pendulum ini, boleh Anda sebut ini pendulum. Ya. Boleh Anda sebut ini pendulum. Jadi Anda menyangkal. Nah, tuh lihat tuh pas beradunya, ngelewer dia. Ngelewer dia. Terus kemudian Anda putari lagi kan. Makanya kameramen Anda lihai, saya sampaikan. Kameramen Anda hebat bermain. Ketika Anda mulai menggerakkan keris Anda, nah jadi kameranya menuju ke keris Anda. Nah, karena Anda ingin memutarkan dulu. Setelah keris sudah berputar, baru Anda menyebutkan, lihat nih tangannya nggak bergerak ya, karena Anda tahan lagi, karena kamera akan menuju ke atas, jadi maka situ. Jadi karena kerisnya nggak bergerak ya kan, nah terus kameranya kan menuju ke apa tuh, ke keris Anda tuh, tangan kelihatan kan tangan Anda kan. Nah, kemudian Anda Anda putari lah bergerak keris tersebut ya. Barulah Anda berbunyi, tolong dong kameramen lihatkan tangan saya. Lah iyalah, pas kameramen udah ngelihat tangan Anda udah stop. Tentu hasil keris yang di bawah tuh udah muter. Tapi tetap lembek kayak Anda Marcel. Tetap curang kayak Anda juga Marcel. Nah jadi nggak bisa. Di video Anda juga macam menyebutkan saya dukun ya, dukun penipu, dukun apa kek ya, pembodohan publik. Yang mana pembodohan publik? Tantangan keris ini aja Marcel, Anda tidak sanggup untuk mempraktekannya. Nah kalau memang ada triknya, saya izinkan Anda bongkar. Bahkan saya sebutkan, silakan Anda goyang-goyang tangan Anda. Yang dilihat itu bukan goyangan tangannya, hasil dari kerisnya. Bersilatkah, ada getarankah, ada genjotankah, ketika dipukul keris yang satu ini kayak mana responnya, ketika menyerang kayak mana. Ini Anda mau nyerang aja Anda adu-adu kan tangan Anda supaya keris ini seolah-olah seperti menyerang ya. Nah, di situ makanya saya bilang liciknya seorang pesulap itu, nah seperti ini, seperti Anda ini licik, nah kan? Karena Anda sering main trik, makanya Anda licik otak Anda. Diajak ketemuan langsung Anda menyangkal. Kalau memang Anda ada uang sebanyak 500 miliar, jika racun itu saya tidak minum, saya ambil angkat dosa umat Nabi Muhammad. Saya akan meminum racun tersebut, saya akan mengobati sendiri. Nah, jadi kurang apa lagi tantangan saya? Sebelum kita membuat surat perjanjian, saya akan memegang ayat suci Al-Quran dulu dan bersaksi dulu. Kan seperti itu. Nah, jadi logika Anda nih Marcel ya, memang menurut saya logika udah terlampau pinter. Wajarlah, sesuailah netizen menyebutkan Anda ini orang normal. Saking kenormal otak benak Anda itu ya, akhirnya kayak gini hasilnya. Nah, gitu hasilnya. Makanya saya bilang Marcel, memang Anda siapa mau mengatur saya? Jika memang kerisnya bisa bergerak sendiri, itu memang diponis memang tentang ilmu gaib. Memang Anda Allah. Memang Tuhan kita beda apa? Terkecuali kalau Tuhan kita beda. Di Jawa ada Tuhan lain, di Bengkulu ada Tuhan lain, mungkin bisa jadi pemahamannya. Benda jangan dipegang-pegang, jangan bergerak sendiri. Nah ini kan pemahamannya, artinya di Pulau Jawa ada Tuhan lagi, di Bengkulu ada Tuhan lagi. Kemudian nanti di Kalimantan ada Tuhan lagi. Ini kan logika Anda ini logika anak kuliahan kalau menurut saya ini. Kalau Anda dengan logika anak TK ini, ya. Jadi harus banyak lagi Anda belajar ke agama. Jangan Anda banyak membongkar-bongkar tentang kedok-kedok orang aja. Kalau Anda membongkarnya penipuan itu silakan.
Silakan aja Anda bongkar yang tentang penipuan. Saya juga support Anda. Saya subscribe channel Anda, Marcel. 1 tahun lebih saya mengompir Anda ini, mencari nomor-nomor kontak admin Anda ini. Baru sekarang saya dapati, Marcel. Jangan salah-salah Anda. Ya. Sebelum Anda membuat konten seperti ini, Marcel, ya. Saya juga dulu udah menegur Ujang Bustomi. Ya, ini untuk buat Ujang Bustomi ya, biar dia bisa dengar ya. Ingat Anda Ujang Bustomi, saya mengomentari video Anda dengan cara langsung. Anda Kang Ujang Bustomi ingin berjuang memberantas sihir tapi takut mati. Nah, kenapa saya bilang Ujang Bustomi ini ingin berjuang menyerang sihir takut mati? Lah, tukang sihir nggak ada, akhirnya dia cari sendiri tukang sihir, dengan dia banyak uang dia bayar kan. Apa arti dia mau berjuang tapi tidak mau mati? Cuman saya sampaikan sama Ujang Bustomi, Anda bertanggung jawab. Nanti dikarenakan konten Anda ini banyak yang mengikuti, akhirnya rusak dan akhirnya kegaduhan. Tanggung jawab Anda Ujang Bustomi. Ya jangan Anda sepele kan. Jangan Anda sepele aja tentang permainan trik konten Anda itu. Menurut saya gini Marcel ya. Ini buat kalian semua spiritual sakti yang di YouTube ini ya. Jika kalian memang tidak memiliki suatu keilmuan ya, dan masih ragu-ragu untuk menyampaikan, janganlah seolah-olah kalian merusak dan menghancurkan tentang keilmuan Allah dengan seenak jidat Anda memakai sorban-sorban, peci-peci, kemudian Anda menipu orang banyak dengan menampilkan tarikan pusaka, mediator. Jadi ini Anda udah merusak. Akhirnya sang pesulap melihat trik kalian sama dengan trik sulap, makanya kalian dibongkarnya. Nah, ada nggak satupun di antara kalian yang berhasil? Ada nggak? Bahkan pulang kosong saya lihat dari kantornya Marcel pesulap merah ini. Dapat malu semua. Dan akhirnya ketika yang benar merasakan, mengalami langsung tentang keilmuan tersebut dan tidak pernah mempermainkan keilmuan tersebut, akhirnya kena getahnya, dikerjakan kalian, diulah kalian sok-sokan hebat, sok-sok pintar kalian main di TV, berdusta-dusta tentang keilmuan. Kemudian hantu kalian tangkap macam kalian nangkap anak kecil aja. Sampai ke judul-judul konten makan kepala jin. Coba lihat sekarang di konten mukbang makan kepala jin terganas di dunia. Mikir otak kalian. Memang kalian siapa? Saya nak jidat Anda mempermainkan tentang alam jin. Apa kalian pikir jin tidak taat ibadah apa? Apa kalian pikir jin ini semuanya jahat apa? Jadi Anda harus berhati-hati. Sekarang oke lah, kalian belum nampak dampak dan mudaratnya atas perkataan kalian. Tapi para jin ini menuntut kalian atas perkataan kalian, atas hinaan kalian terhadap mereka kaum jin. Mereka menuntut Anda di akhirat nanti. Lihat saja. Di dunia ini Marcel, bolehlah kita dengan duniawi banyak uang ya, kita bisa mengatur hukum di Indonesia ini ya, dengan menyuap ini ya. Tapi di akhirat nanti nggak berlaku uang di dunia ini Marcel, nggak berlaku, nggak bisa main suap lagi, mau sogok si A, sogok si B, nggak ada berlaku itu Marcel. Nah jadi seperti itu. Nah seperti Anda menyebutkan saya dukun pembodohan. Apa Anda tahu mudah mendatangi seorang dukun 40 hari tidak diterima sholatnya? Apa saya terima? Anda berkata seperti itu kepada saya dan akhirnya warga Bengkulu mengejek saya dukun-dukun. Apa Anda tahu asal-usul yang ilmu saya dapat? Sampai Anda berani memponis saya seorang dukun. Apalagi menyampaikan saya pembodohan, penipu.
Apa Anda udah kenal sama saya? Hah? Jadi Anda udah kelewatan. Tapi kalau Anda mau berdalih, mau membela diri Anda, ya itu terserah Anda. Hah? Terserah Anda. Nah, jadi sayembara Anda itu simpan aja. Karena ini memancing ini. Karena Anda merasa ada banyak uang kan, bikin sayembara gini-gini agar para dukun nongol semua, ya. Kemudian balik kosong doang, nggak dapat hasil karena ilmunya nggak terbukti. Hah? Nah, kesalahan mereka, Marcel, tidak memikirkan dampaknya. Karena mereka tidak ada ke guru kegaiban, makanya seperti itu, ya kan? Nah, kalau memang Anda bisa untuk membongkar trik, silakan Anda buat seperti yang video saya kirimkan itu. Main kris, pakai tali dan benang. Silakan Anda goyang-goyang tangan Anda, silakan. Makin Anda goyang-goyang tangan, ini logikanya gini ya. Makin Anda goyang-goyang tangan, makin meluncur ke biji mata Anda nanti. Bukan dapat hasil main kris yang bagus, biji mata nanti kena. Murid saya aja, Marcel, udah lama belajar dengan saya, nggak saya kasih ini, nggak saya kasih pelatihan ini, karena dampaknya saya tahu. Nanti akhirnya disalahgunakan. Nggak bergerak sama sekali. Nggak bergerak sama sekali. Tapi kalau ketika bergerak tangan kita tertarik, ya wajar-wajar aja, karena energi itu yang menari. Mau diapain lagi? Nah, jadi Anda harus banyak lebih belajar lagi, Marcel Rival. Jangan Anda otak logika Anda yang belum, pemahaman Anda belum sampai tentang kegaiban, Anda mau masuk dari dunia persulapan ke dunia kegaiban. Dari mana kamusnya seorang pesulap bisa membongkar trik paranormal, trik orang pintar? Dari mana? Triknya dari mana? Kamusnya pun dari mana? Dari mana kamusnya? Cuman tidak semua paranormal seperti menipu, membodoh. Hanya sebagian orang-orang yang ingin seperti paranormal yang membodohi orang-orang yang ingin dia bodoh. Lagian orang yang datang juga bodoh, nggak bisa menilai tentang kebenaran. Yang mana ilmu, yang mana orang cari uang, nggak bisa menilai kan. Makanya harus berhati-hati kalau mendatangi seorang pawang. Makanya ambil sholat dulu, sholat istiqoroh dulu, minta petunjuk kepada Allah. Nah, siapa tahu dapat petunjuk. Jadi seperti itu. Jadi itu, Marcel ya. Tawaran dari admin Anda itu, jika memang benar seperti digantung, kemudian kerisnya saya perintahkan silat dari jauh. Silat ke situ, silat kemari. Bisa saya lakukan asalkan hantunya kalian bawa dari Pulau Jawa, ya. Nanti saya cek dulu hantunya ini palsu atau enggak. Nanti hantunya palsu kan enggak terbukti, akhirnya saya kena bikin video di YouTube saya. Ya, saya melakukan pembodohan publik. Ya, saya pura-pura gini. Enak jidat lu aja, lu merendahkan orang, saya memperolok-olok Anda marah. Coba lu baca komentar pesan yang saya buat kepada admin Anda. Telitilah dengan bijak ya Bang Marcel, jangan asal mengebacot. Kalau memang udah Anda teliti dengan teliti, silakan Anda jelaskan. Rupanya langsung aja hai. Gaya sombong Anda. Ini mau anak TK. Nah, pas saya kirim video lagi, saya teliti. Waduh, ada kesamaan, tapi hasilnya beda. Ada kesamaannya, Marcel. Kesamaannya, Anda pakai benang, pakai keris. Saya juga pakai benang, pakai keris. Nah, Bedanya, kalau keris digoyang tangan, dia muter-muter. Kalau terkena antara keris sama keris, dia lembek, ngeletoy, lembek sekali.
Nah, kalau keris yang ada energinya, ketika kena pukulan ting, ting, ngamuk dia, tak, 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 tak. Nah gitu. Yang ini pada senggol, nyol, ngelembek, kayak lo, Marcel. Lu aja dari wajah Anda aja saya bisa tahu wajah keibuan Anda ini. Wah kan wajar aja Anda berani ngelocos ngebacot orang. Wajah Anda ini wajah keibuan, Marcel. Jadi ciri khas wajah keibuan ini memang kayak Anda inilah. Nah, ngoce-ngoce aja kan, merasa paling hebat, merasa paling pintar sendiri. Nah gitu. Baru bisa main trik sulap, akhirnya pingin pukul rata. Oh, tentang ilmu gaib ini saya bisa juga ini. Nah, jadi Anda pukul rata itu namanya. Nah, jadi seperti itu, Marcel. Jangan saya pikir saya menasehat Anda ini, menegur saya ini, ya. Kalau untuk semata-mata saya mencari uang lewat YouTube, subscribe saya melawan Anda ini, Marcel, menyerang Anda ini, ya. Perseteruan Anda dengan saya ini, subscribe saya menurun, Marcel, ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada keuntungan, ya kan? Kalau saya ingin mencari uang dari YouTube, tentulah saya cari konten-konten yang lain. Tapi hati saya terpanggil karena perkataan Anda. Makanya saya tidak mau membuat konten-konten yang lain. Ini orang harus ditegur. Mungkin para ulama tidak menegur dia ini. Nah, makanya dia sewena-wena. Sewena-wena, saya nak jidat perutnya ngomongin orang. Menurun, Marcel. Tapi saya tidak peduli. Subscribe saya turun, ya. Caci maki di konten video saya silakan. Mungkin kalian udah paham dari saya, kan? Itu hak Anda. Lagian kalau menurut saya, kalau tidak ikhlas untuk memberi, ya, kalau seperti di channel YouTube ini kan subscribe itu memberi, kan? Like. Kalau tidak ikhlas untuk memberi itu, ya, jangan diberi, ambil, simpan subscribe kalian di akhirat nanti, bawa mati subscribe kalian. Saya tidak butuh subscribe kalian bagi yang tidak mengerti, bagi orang yang buta mata hatinya, buta biji matanya, ambil subscribe kalian. Tidak butuh. Atas kebenaran saya tidak butuh subscribe Anda. Tapi jika Anda merasa benar, silakan. Mau Anda subscribe, silakan. Mau Anda caci maki, silakan. Namun saya tetap menuntut di keadilan nanti kepada Anda, Marcel, antara perkara Anda dan tongkat 7 harimau putih ini. Saya akan minta keadilan di akhirat nanti tentang perkara Anda dengan tongkat 7 harimau putih. Ya. Jadi itu saja saya sampaikan kepada Anda, admin Marcel Pesulap Merah. Jika tantangan yang Anda berikan seperti yang saya sampaikan ini, jawaban dari saya, silakan kalian membawa hantunya dari Pulau Jawa. Jika memang ada hantunya atau ada jin kafirnya, bawa ke Bengkulu ini. Nanti saya akan menasihati jin kafir tersebut, hantu tersebut, agar menuruti perintah seperti yang disebut Marcel ini, untuk menggerakkan keris ini. Tapi walaupun hantu dari manapun juga nggak bakal bisa dia membuat keris saya bersilat, Marcel. Nggak main-main, Marcel. Ilmu Allah nggak main-main. Hati-hati Anda, Marcel. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang cerdas jangan terlampau cerdas. Jika akhirnya nanti kecerdasan kalian bodoh dan tidak bisa menyimak tentang kebenaran, dan tidak bisa membedakan yang mana tai dan yang mana kencing, ya. Nah, jadi kalau kecerdasan kalian memang merasa kalian cerdas, cerdaslah, bijaklah kalian dalam menilai. Jangan langsung memvonis orang jika belum mengetahui seseorang tersebut, ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warga Bengkulu yang berkomentar aneh-aneh, jangan ngebacot. Datang ke Provinsi Bengkulu. Saya beralamat Bengkulu Utara, ya. Nah,
Bengkulu Utara. Nomor HP saya ada di channel saya. Silakan kalian ambil, datang aja langsung di sini. Bisa kalian untuk konten saya nanti. Ya. Jadi jangan banyak ngebacot kalau Anda tidak memahami.